Selamat pagi, salam sahabat. Hari ini adalah hari Minggu 29 Maret tahun 2026. Hari ini merupakan Minggu Prapaskah ke-6. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 1 hingga 11. Yohanes pasal 18 ayat 1-11. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas, yang mengkhianati Yesus, tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, suluh dan senjata. Maka Yesus, yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus, yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetakannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malchus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Siapakah yang kamu cari? Ketika berhadapan dengan sesuatu yang membahayakan, kebanyakan orang akan menghindarinya. Akan tetapi, bagaimana Tuhan Yesus dapat menghadapi penangkapannya ketika ia tahu bahwa penangkapan itu akan membawa dia mati di atas kayu salib? Setelah merayakan jamuan Paskah bersama para murid, Tuhan Yesus mempersiapkan mereka menghadapi pengkhianatan atas dirinya. Lihat juga di Yohanes 13 ayat 11-26. Ia membawa murid-muridnya, kecuali Yudas Iskariot yang meninggalkan mereka, ke sebuah taman di seberang sungai Kidron, ayat yang pertama. Yudas Iskariot ternyata pergi ke sana, memimpin gabungan para penjaga bait Allah yang ditugaskan menangkap Tuhan Yesus, dan para prajurit Romawi yang dipanggil untuk memastikan ketertiban penangkapan itu di ayat yang kedua dan ketiga. Tuhan Yesus tahu bahwa semua itu akan terjadi, maka ia menggenapi semua yang dinubuatkan oleh firman Tuhan di ayat 4-9. Tidak ada orang yang dapat menghalangi rencana Allah terjadi, termasuk tindakan Simon Petrus yang dapat memicu kericuhan ketika ia memutuskan telinga kanan hamba imam besar yang bernama Malchus di ayat 10-11. Yudas Iskariot tidak tahu apa yang akan terjadi dengan pengkhianatannya, dan kelak ia akan menyesalinya. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 3-5. Petrus saat mencoba membela sang guru tidak memperhitungkan dampak tindakannya yang gegabah itu di ayat 10-11. Namun Tuhan Yesus tahu apa yang akan terjadi di ayat keempat, dan ia bisa saja dengan mudah menggunakan kuasanya untuk menaklukkan mereka di ayat 4-9. Sekalipun demikian, Tuhan Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk melawan para penangkapnya, karena ia memutuskan untuk menggenapi nubuat firman Tuhan di ayat 11-9 tadi. Pada saat kita merayakan Prapaskah, kita diingatkan kepada kedaulatan kuasa Allah yang peduli kepada umatnya, yang mengerjakan dan menggenapi setiap rencananya, dan yang memberikan kasih-Nya kepada kita melalui Tuhan Yesus Kristus.
Juru Selamat kita. Apakah kita siap menyerahkan kendali hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan? Mari bersama kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan, di Minggu Prapaskah ke-6 ini, Engkau selalu mengingatkan kami untuk kami boleh meneladani kehidupan-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk boleh berserah penuh kepadamu, menyerahkan kendali hidup kami hanya kepadamu, sehingga kemuliaan-Mu dan nubuat firman-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan boleh menjalaninya dengan penuh sukacita, sehingga kehidupan kami tidak sia-sia, dan terlebih lagi pengorbanan-Mu tidak sia-sia atas keselamatan hidup kami. Kami menyerahkan hari ini dan ke depan Tuhan, ke dalam tangan penyertaan-Mu. Kami rindu Engkau selalu menolong dan membimbing kami, baik dalam suka maupun duka, dalam masa kami sakit maupun sehat, baik dalam masa kami di masa penantian ataupun dalam sukacita dan duka cita. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.